dan yang diapakan. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'an Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai diri kita dan memberikan kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya satu persatu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sudah sering dibacakan oleh para ustaz. Lagi ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum fa inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Salawat serta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat, para nabi, para kaisar dahulu, para ulama, para kiai, para ustaz, karena kepada beliau yang karena setelah kita belajar bagaimana cara menjalani hidup dalam kehidupan ini. Saya hormati Yayasan dari Kadang, para sesepuh, para kiai, para ustaz, Bapak Ibu, judulnya lansia, tapi ada remaja ya. Pulang. Ini remaja. Bapak Ibu, terima kasih sudah memberi kesempatan pada saya mengenai Bapak Ibu beberapa menit ke depan untuk menjadi jembatan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa rangkaian semua ibadah, wabil khusus dalam momentum Ramadan, goalnya atau tujuan akhirnya adalah ketakwaan. Itu adalah tingkat tertinggi, karena takwa ini adalah golden ticket untuk meraih surga. Untuk mencapai derajat ini ternyata dibutuhkan kemauan fisik, kemauan psikis, kemauan finansial, kemampuan manajemen waktu, manajemen keluarga. Jadi kemampuan fisik ini yang nanti akan kita coba diskusikan. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang sudah pernah periksa ke dokter, rumah sakit, yang era asuransi CKN, paling ketemu dokter di tempat praktek itu berapa menit, Bu? Sekilas ya? Hah? 3 menit. Kalau standar asuransi BPJS, satu pasien itu 6 menit. 6 menit itu total. Dari mulai pembentukan anamnesis, tanya-tanya, mempersiapkan 6 menit. Tapi kalau pasien banyak, kemudian targetnya dokternya itu sudah buka puasa di rumah, itu bisa seperempat dari 6 menit. Apalagi sekarang kan medical record elektrikal ya. Jadi resepnya itu yang terdahulu baik dan tidak semua. Jadi Bapak Ibu, mungkin sebagian tidak ada kesempatan untuk menanyakan, sakit-sakitnya apa nih, planningnya apa, bisa semua atau tidak, pengobatannya berapa lama, gitu. Nah, forum ini ketika Ustaz undang saya beberapa hari yang lalu, mengisi ini, udah kalau gitu dialog aja lah, karena lebih pas kelihatannya, karena populasi di masjid ini kelihatannya 80% ya, 80% itu lansia atau lansia gitu. Nah, sebelum sampai ke sana, yang menjadi pertanyaan gini, kalau orang kan dokter itu identik dengan obat ya, benar nggak?
ternyata dalam perjalanannya secara alamiah sel-sel tubuh kita, organ kita itu ikut menua, ya, ikut menua. Enggak ada yang keluar, rambut putih, mata harus pakai kacamata membaca, makin berat lututnya, itu tidak hanya menampak, tetapi yang di dalam-dalam itu ikut menua. Seperti pembuluh darahnya itu yang kalau masih muda itu elastis, seperti selang itu elastis. Makin lama makin tua itu makin keras pembuluh darahnya, kurang elastis. Biasanya umur 40-an itu tekanan darah mulai naik. 40-an itu biasanya, meskipun ada yang muda juga ada, yang belasan itu ada, mulai naik. Kemudian kemampuan organ pankreas namanya, ya, pankreas itu yang mengatur hormon, yang mengatur gula darah, jumlahnya menurun. Apalagi kalau yang selagi muda itu nggak ngontrol makan sumber makanan yang sumber karbohidrat, ya, yang manis-manis, alkohol, itu biasanya si hormon insulinnya itu sudah habis sebelum waktunya. Kalau seseorang tuh misalnya rata-rata umur, kalau Rasul 63 tahun, ya. Kalau di Indonesia itu umur usia harapan hidup rata-rata kalau wanita itu sudah sampai 68 tahun, 68 tahun, 69 tahun. Kalau laki-laki itu lebih pendek, Pak. Lebih pendek, sekitar 65. Pantas banyak. Tapi banyak juga yang harusnya kan sampai usia segitu itu masih nggak berobat lah gitu. Hanya karena sebelum mencapai usia itu, tekanan darah meningkat, gula darah meningkat, sendi-sendi ini minyak-minyak sendi udah mulai kering, gitu ya. Sehingga menjadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya itu para ahli dulu itu meneliti tuh. Kenapa ini si itu tiba-tiba kamu tidur balik sebelah dikira diguna-guna kalau dulu. Stroke itu dikira dulu awalnya itu diguna-guna. Kenapa? Karena ini kadang habis rawat bersama, pulang ke rumah sakit tiba-tiba nggak bisa jalan, ada apa? Ternyata sudah diteliti, loh, orang yang stroke itu, oh ternyata tensinya tinggi, ya, gitu. Sehingga para dokter terdahulu itu mencoba, wah ini harus dicegah, ya. Ada pencegahan sebelum terjadi serangan stroke misalnya, gitu. Gimana caranya, ya? Caranya supaya tidak seseorang itu tidak menderita stroke. Gimana caranya? Caranya gimana? Berarti kan tensi yang tinggi harus diturunkan, benar ya? Gula yang tinggi harus diturunkan. Berdasarkan penelitian dan kesepakatan internasional, itu tekanan darah idealnya, ya, idealnya itu 120/80 idealnya. Disebut tekanan darah tinggi itu kalau di atas 140/90, ya, itu kalau di atas itu tinggi. Kalau gula nih sekali periksa nih, kalau di atas 200 harus curiga nih. Nah, cara menurunkannya bukan hampir semua panduan kesehatan, entah itu untuk tekanan darah tinggi, karena saya sebutkan yang paling sering, ya, tekanan darah tinggi, diabetes, nomor 1 itu pasti lifestyle gaya hidup, pola hidup, nomor 1 sebelum obat. Kenapa? Karena awalnya kita itu nggak tahu obat, berawal dari apa yang kita makan, aktivitas harian. Kalau tekanan darah tinggi, targetnya nih 3 bulan pertama harus turun tekanan darahnya itu, yaitu dengan mengurangi sumber natrium. Sumber natrium itu ada pada garam dan ini apa namanya, penyedap makanan, gitu. Jadi orang yang punya tekanan darah tinggi
ini garamnya harus dikurangi. Kalau masak, asinnya kadar asinnya dikurangi, kadar gurihnya dikurangi. Ya, kemudian sumber-sumber makanan yang berumah. Dilihat nih, kalau 3 bulan tidak cukup masih tinggi terus, maka mulai perlu dipertimbangkan untuk memaksa turun, dipaksa turun. Dengan apa? Ya dengan obat. Karena kalau nggak dipaksa turun, tekanan darah tinggi itu selain menyebabkan stroke, si jantung kita itu ada di rongga dada sebelah kiri, itu ternyata lama-lama membesar, jantung membesar. Nah, masalahnya kalau jantung membesar itu kemampuan pompanya untuk mengalir ke dada harus pompa jantung itu ya, itu makin lemah, makin besar jantungnya, otot jantungnya makin kemampuan pompanya makin lemah. Makanya kalau tidak dikendalikan, jantung besar itu membuat orang jadi gagal jantung. Kalau kalau jalan sedikit saja di rumah di dapur itu udah nafasnya udah itu pendek nafasnya, kakinya bengkak. Jadi kalau sholat tarawih nggak akan bisa ngikutin 23 rakaat atau 11 kali nggak bisa. Kenapa? Jantungnya nggak kuat, gagal jantung disebutnya. Gitu. Nah, jadi harus dipaksa turun. Kalau dengan lifestyle kayak gitu nggak bisa turun, ya dengan obat terpaksa. Gula juga demikian, diabetes juga. Diabetes, kalau orang mulai di atas 500, wah ini udah Pak, ini tinggi gulanya. Khawatir diabetes. Nanti itu akan diperiksa gula darah puasa. Kalau gula darah puasanya lebih atau sama dengan 126, kemudian baca serat makan lebih atau sama dengan 200, itu berarti udah diabetes. Orang diabetes juga sama. Sebelum pakai obat, nomor 1, 3 bulan pertama itu dengan gaya hidup dulu. Mulai cara makannya, menunya, sumber karbonya, ya, sumber yang manis-manis, kemudian aktivitas olahraga. Kalau masih belum turun 3 bulan, baru harus terpaksa turun dengan obat. Gitu. Nah, nanti sebagai gerbang, kenapa sih sampai kapan sih harus minum obat? Gitu. Fenomena yang menarik terkait dengan Ramadan, ini orang yang punya gangguan lambung, pasien-pasien saya itu ada 2 kubu, Pak. Ada, kalau ada kita kontrol, tapi lambungnya nggak sendiri. Ada diabetes, hipertensi, dan gangguan lambung. Gitu. Alhamdulillah, dokter dibaca pasal enak gitu. Jadi dari start sampai hari-hari terakhir itu nggak ada keluhan, mengatakan sembuh lambungnya. Gitu. Tapi ada juga yang datang nggak puasa. Hari pertama saja cuma bisa setengah hari, hari kedua nggak kuat, jadi lambungnya makin parah. Ada nggak gitu? Ada dua kelompok yang terkait puasa itu dengan gangguan lambung itu ada yang membaik, ada yang merasa malah memburuk. Tapi saya lihat, memang yang berat itu hari-hari awal. Kalau niatnya kuat, yakin, niatnya kuat tuh, itu asam lambung di lambung itu jadi di lambung itu ada pompa asam lambung yang dia itu terakhir dengan apa yang ada di pikiran. Jadi kalau dia kuat, ibadah yang kuat, paling menit-menit jam-jam awal terasa. Tapi biasanya setelah jam 11 itu baru udah. Hari berikutnya si pompa asam lambungnya itu udah terkondisikan. Tapi begitu ragu-ragu, aduh jangan itu pasti lagi parah. Gitu. Seamatnya tuh kayak gitu. Kalau nggak puasa, bapak-bapak nih, kalau lagi di kantor nggak puasa nih, jam 11, setengah 12, terasa ini nggak lapar ya? Kenapa? Jadwalnya makan siang. Jadi si udah terpola jam segini itu asam lambungnya keluar. Tapi kalau sahur kepikiran makan nggak? Enggak, jadi nggak keluar asam lambungnya gitu. Nah, jadi ada orang yang memang sukses di dalam pengendalian pikiran,
Di karena sakitan kan kok anaknya nggak tega, anaknya soleh sekali lah anaknya. Kemudian dokter mengatakan, Pak, ini prostat itu yang punya hanya bapak-bapak, dulu nggak punya. Prostat nih mampet, nggak bisa susah kita. Terus gimana dok? Perlu operasi untuk buka sempurnanya. Dokter punya berapapun biayanya, tolonglah bapak saya segera dalam tindakan supaya nggak kesakitan. Nanti ada, kalau di sana ya, ada rumah sama mobil untuk dokter. Yang penting bapak saya tolong. Bapaknya nangis bapaknya. Tuh, namanya kemahalan ya, bayarnya ya. Enggak. Ini beliau mengatakan kayak gitu ya. Saya 12 jam nggak bisa kencing saja. Engkau sudah merelakan rumah dan mobil untuk membiayai ini. Umur ayah itu 84 tahun. Berarti 84 tahun kurang 12 jam. Ayah itu merasa kenikmatannya lancar kencing. Selama ini itu nggak pernah. Oh iya ya. Seperti melupakan gitu. Si ayah ini merasa ini 12 jam nggak bisa kencing aja. Biayanya segitu, ibaratnya rumah dan mobil untuk biaya segitu dikalikan 84 tahun, berapa coba? Berapa triliun kalau dikalkulasi dalam bentuk rupiah biasanya ya. Ya belum lagi kalau nafas kita, oksigen nih, oksigen yang kecil untuk tabel itu tahannya paling hanya 2 jam habis. Orang lain sesak nafas tuh, yang punya asma, yang gagal ginjal, itu di rumahnya itu pasti sedia tuh, karena suatu sesak dipakai sebelum rumah sakit. Itu kalau dipakai tabung diesel itu kira-kira hanya 2 jam habis. Harganya bisa 100.000. Nah kita bernapas 24 jam, 24 jam dari 12 ya, 12 dari 100.000 berapa? Berapa coba? 1.200 ya. Sehari umur kita berapa? Kalau saya mungkin dibandingkan itu ya sering kita lupa. Nah demikianlah mengapa Allah itu dengan firman-Nya itu kan, kalau kita mau menghitung itu bukan nggak akan dihitung. Ini baru sedikit dari berapa yang Allah berikan pada kita semua. Demikian Ustaz dialog tentang kesehatan terkait lansia dan kaitannya dengan upaya mencapai ketakwaan dengan kemampuan fisik. Kita sudah terima sampai tidak hanya habis Ramadan ya, tapi sampai seterusnya, sampai akhir hayat. Agar barangkali ada beberapa hal yang mau anak menyambung ini dok, menyambung urologi yang barusan kebetulan mungkin 4 bulan ke belakang saya juga diminta dirujuk dari Puskes 1 ke urologi untuk pemeriksaan dari etika. Rasa sakit saya yang dikhawatir pada saya itu ginjal atau ginjal takutnya saya minta ke Puskes 1 untuk dirujuk ke urologi untuk diperiksa ginjal sama saluran. Nah setelah di USG diperiksa dirawat segala macam, alhamdulillah urusan ginjal tidak ada kelainan, termasuk dari saluran pun tidak ada kelainan. Nah yang sekarang itu yang tetap tinggal sampai saat ini ya masih terasa sakit. Saya langsung minta referensi dari dokter urologi itu terus saraf. Nah dari saraf memang belum ada tindakan pemeriksaan secara laboratorium, hanya bersifatnya perkiraan daripada masalah sarafnya saja. Jadi diberikan obatnya itu penahan sakit sama obat untuk saraf apa ya yang bilang gitu ya, oke obat untuk saraf. Nah, sampai saat ini kalau
yang itu ya tadi yang ditanya sama dokter juga udah bilang, apakah saya itu kadang-kadang menjadi suatu kecanduan dengan obat kolesterol ini. Seolah-olah setiap beragama ataupun dan setiap hari saya terus melalui obat kolesterol. Nah ini jadi pertanyaan, obat kolesterol ini apakah ada efek samping kepada yang lain? Misalkan yang ke lambung atau misalkan sementara sekarang saya lambung ya enjoy itu aja belum ada perasaan penyakit lambung atau jantung. Nah itu apakah ada efek samping atau banyak kalau aspirin kan saya dengar juga ada yang lambung segala macam. Nah ini mohon petunjuk ini dari dokter, konsumsi terus-menerus kolesterol selain kita ya menjaga dari pola hidup, pola makan. Nah apakah ada efek samping atau dalam hal itu dok, untuk saat ini juga yang sakit ini apakah saraf apakah kandungan kejepit atau apa ya mungkin jangan sampai ada cuma benar-benar sakit capek aja tapi demikian terkait itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Pak ya. Yang pertama menjadi 3. Yang kedua adalah efek samping dari obat kolesterol. Obat kolesterolnya apa? Simvastatin atau fenohidrat? Saya dikasih atorvastatin Atau vastatin? 40 mili itu. Ya, bahkan 40 mili. 40 mili. Ya, baik. Yang pertama tentang obat dulu ya. Gini, yang pertama tentang kolesterol. Kolesterol tinggi itu seperti gula yang tinggi. Disebutnya gangguan metabolik. Dia gula maupun kolesterol itu bukan masalah utama. Masalah utamanya adalah efeknya apa kalau kolesterol dan gula tinggi, atau komplikasinya apa yang akan terjadi. Kolesterol itu ada kelas-kelasnya. Yang pertama, kalau dibacakan ada kolesterol total, tadi trigliserid. Yang lebih penting lagi ya, kaitannya dengan jantung itu adalah LDL, kolesterol LDL, low density lipoprotein (LDL). Jadi kalau kolesterol itu dilihat sebagai upaya pencegahan serangan penyempitan pembuluh darah koroner yang dilihat adalah LDL. LDL bagus dok. Nah, LDL tuh. Jadi kalau LDL-nya baik, itu risiko terhadap jantung koroner itu bisa diterapkan, tidak menimbulkan risiko. Kalau trigliserid tinggi itu tidak berpengaruh ke jantung koroner ya. Tapi dia berpengaruh ke pankreas, bisa menyebabkan radang pankreas bila kadarnya lebih dari 500. Jadi kadar trigliserid yang di bawah 500 itu tidak perlu diberi obat, tapi obatnya fenohidrat. Nah, golongan obat untuk menurunkan LDL, kolesterol total, golongan statin Pak, ada simvastatin atau vastatin atau suvastatin, itu punya efek samping juga. Efek sampingnya adalah di radang otot, miositis disebutnya. Tapi biasanya pada awal-awal. Jadi kalau pada awal minum statin, pukul-pukul badan, pukul-pukul, itu bisa jadi efek samping dari obat statin. Tapi kalau itu sudah tertentu, udah lama, udah familiar, jadi udah berarti tubuh orang tersebut sudah sudah cocok lah, misalnya efek samping nggak muncul gitu kan. Kemudian kalau tentang aspirat yang dipakai untuk yang dikatakan pengencer darah itu kadarnya kecil sebenarnya, 80 mili. Aspirat itu ada yang 500 mili. 500 mili itu untuk anti nyeri. Antinya itu 500 mg. Aspirin dulu itu aspirin 500 mg. Nah itu untuk anti nyeri. Itu sering sekali efek samping di lambung. Nah meskipun kadarnya kecil, tapi ada pasien-pasien tertentu yang dia mengalami perdarahan lambung karena obat-obat yang tanda kutip yang mengecer darah. Sebenarnya istilahnya bukan mengecer darah. Jadi gini, orang yang
itu diberikan pengencer darah tujuannya supaya si plak yang ada di pembuluh darah itu nggak makin tebal. Jadi pembuluh darah di jantung kita itu dihidupi oleh pembuluh darah yang memberikan suplai makanan dan oksigen. Pembuluh darah yang menyelimuti menghidupi jantung disebutnya pembuluh darah koroner. Disebutnya kalau pemeriksaan menunjukkan penyempitan pembuluh darah koroner, maka diberikan pengencer darah. Ada bila aspirin, mini aspirin, aspirin, clopidogrel. Ya, itu tujuannya supaya plak di jantung koronernya itu nggak makin tebal. Tapi dia tidak bisa menurunkan plaknya, nggak bisa. Mencegah supaya nggak makin tebal. Nah, efek sampingnya selain pada lambung, itu pada sebagian ya pasien itu gampang berdarah memang. Jadi mudah memar karena lubang lebam, lubangnya lubang lebam, kemudian kalau kotor gampang memar. Nah, kalau muncul seperti itu ya harus dihentikan dulu. Karena tujuan pengobatan ini adalah untuk mencapai target terapi, untuk membuat kualitas kesehatan seseorang itu lebih baik. Jadi kalau obat apapun, kalau ternyata muncul efek samping, itu harus dihentikan. Obat apapun, berarti dia tidak memberikan manfaat kepada pasien tersebut, atau manfaat atau manfaatnya lebih besar daripada manfaatnya, itu harus di stop, diganti dengan pilihan terapi lain. Tentang nyeri pinggang, nah nyeri pinggang ini banyak nih pasien nih, dok, bisa nyeri pinggang gitu, padahal udah minum banyak, gitu. Karena nyeri pinggang itu identik dengan batu ginjal ya. Nah, padahal di pinggang ini ya, di pinggang kita ini itu selain ginjal di kanan kiri itu ada tulang belakang. Tulang belakang itu dari leher ya sampai ke pinggang sampai ke sini, sampai ke bagian bawah punggung. Itu tulang belakang. Selain tulang dan organ itu keduanya bisa menyebabkan nyeri. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau nyerinya itu dari tulang belakang, disebutnya karena saraf kejepit ya, itu diperberat dengan posisi tertentu. Misalnya bangun tidur, posisi rukuk, sujud, dia dipengaruhi oleh posisi tertentu memperberat. Kalau nyerinya itu dari batu ya, jadi ginjal itu penyakitnya banyak. Yang menyebabkan nyeri pada pinggang itu kalau disebabkan karena batu. Kalau ada batu di ginjal, dia bisa menyebabkan nyeri. Nah, kalau nyeri yang berasal dari saluran kecil atau ginjal itu nyerinya tidak dipengaruhi posisi dan bisa muncul sewaktu-waktu. Sehingga pasti udah di ronsen ya Pak ya, karena di ronsen kan, di ronsen tulang belakang kayaknya itu pasien-pasien tertentu ada mengalami si lapis. Jadi di tulang pinggang, tulang belakang yang bagian pinggang ini ada 5 ruas tulang belakang. Itu kalau bahasa saya ada sebagian yang mengalami kompresi. Kompresi itu mungkin dulu pernah jatuh, makanya ada yang kempes, yang pipih si tulang belakangnya itu. Nah itu kalau muncul kayak gitu ya, atau ada pengelaporan yang warna putih, kemungkinan besar dari disebutnya spondylosis. Jadi ada pengelaporan pada tulang belakang. Kalau misalnya itu baik-baik saja, ada kemungkinan nih misalnya dari gangguan pasangan. Sebenarnya yang nyeri itu batunya kalau bukan di ginjal. Kalau batu di ginjal itu biasanya tidak nyeri. Yang nyeri itu kalau batunya itu sudah turun dari ginjal ke saluran kecil ke kaki kecil. Saluran kecil itu disebutnya ureter. Kalau batunya itu turun ke saluran kecil itu nyerinya luar biasa. Saya ada pasien Pak, pasien saya itu ya gitu juga, nyeri ini hasrat untuk jadi kokolik kan ya, jadi ginjal itu USG-nya nggak ketemu batu, ya. Rongsennya nggak ketemu batu. Tapi ada pemeriksaan urin, di pihak urin itu ada sel darah merahnya banyak. Jadi di dalam urinnya itu sel darah merahnya banyak. Kalau sel darah merah banyak berarti ada iritasi pada ginjal atau saluran kecil. Berarti ada luka di situ. Biasanya ada batu. Jadi kalau batu itu sudah turun dari ginjal ureter itu nggak kelihatan. Dari USG nggak kelihatan, dari foto ronsen juga sekali nggak kelihatan.
itu opsinya bisa menjadi salah satunya adalah operasi di tulang belakang. Ini dok, apakah pengaruh dari pernah saya pernah jatuh duduk saat 3 kali tulang ekor belakang ini 3 kali waktu 1 kali waktu masih di SMA, keduanya dengan kesini yang terakhir ini sampai 3 kali nyentuh duduk ini. Sampai saat sekarang itu kalau duduk kita terlalu lama seperti hanya begini langsung, ini rasa di tulang ekor saya belakang itu rasa sakit apa ini ada pengaruh ke sini? Bisa jadi ada namanya HMP Pak, hernia umbilicus pulposus. Jadi si bantalan tulang belakangnya itu setiap ruas tulang belakang itu ada bantalan yang elastis, itu dia agak nonjol, agak nonjol gitu. Tapi kalau mau melihatnya agak air itu Pak, baru kelihatan. Banyak ada lah, bukan banyak, ada beberapa satu yang berulang tapi fungsinya baik dari kanan, dari samping, dari belakang baik. Tapi begitu dia MRI ternyata ada lapisan bantalannya itu yang mendesak bagian dalam dari tulang belakang yang dari ada saraf. MRI sih kalau mau ini. Tapi ya kalau untuk kepentingan ibadah lainnya diberikan anti nyeri Pak. Ini yang sekarang yang samping sini biar adil. Pas. Saya ada. Ada. Assalamualaikum Pak Dokter. Saya mau tanya, kalau orang bapak pusing ya Pak Dokter, kenapa kalau saya kali makan tuh pusing di kepala kan, setelah itu menggigil? Apa itu kenapa? Saya mau tanya, mohon jawabannya, terima kasih. Oh iya. Jadi kalau makan begini Bu ya. Nah, maksudnya kalau orang pengen makan tuh suka pusing kepalanya. Kenapa kalau saya makan pusing dok? Iya. Setelah itu menggigil badan saya. Kalau makan pusing. Bahkan saya lagi puasa saya makan. Gitu makannya sambil guling-gulingan enggak Bu? Enggak. Akhir-akhir ini aja Pak seperti saya mau jawabannya. Ya, gini ya. Makanya kan Rasulullah SAW itu kan memberikan apa ya? Sesuatu tata cara indah Bu dalam agama kita itu kan. Makanan itu kan nikmat ya. Nikmat kan harusnya kan. Kalau nikmat harusnya kan happy. Orang happy itu bukan pusing. Orang pusing berarti gak happy. Makanya di salah satu juga pasti sudah sering mengajarkan ke anak cucunya. Contohnya kan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana ya berikan keberkahan fi ma razaqtana dalam rezeki yang diberikan. Mungkin Allah sudah beredar dari akal neraka. Di dalam makanan ini saja bisa menjadi orang masuk neraka kalau nggak halal, ya kan? Bahkan daging yang tumbuh dari makan ke halal pun bisa menyebabkan orang itu gagal masuk surga. Jadi di dalam doa ini Bu, itu ada kalau membaca doa ini ya, itu tegangnya harusnya hilang. Iya, kalau tegang gitu. Gitu banyak kan kurang-kurangan nggak kalau masih makan mau sampai apa? Aku cucunya marah-marah, iya pusing bisa jadi ya. Nah, jadi maksud yang saya sampaikan adalah unsur psikologis itu penting sekali selain fisik ya. Jadi kalau misalnya ibu merasa kenapa ya setiap kali makan kok pusing, nah satu apakah doanya kurang meresap ke dalam hati, satu. Yang kedua apakah merasa kesepian,
ketika puasa kan gulanya turun. Begitu kena makan pertama itu kolak yang manis high karbo, itu biasa langsung naik, cepet naik gulanya itu bisa jadi menyebabkan guncangan di dalam gula di dalam darah. Itu kalau pasien sebagai pasien begitu juga, pasien juga, sehingga pola dietnya, pola makannya ketika berbuka puasa ya mulai dari yang non karbo dulu, minum dulu ya, minum putih dulu, baru bertahap nanti dipilih kurma ya. Kurma itu ternyata gulanya indeks glikemik atau gulanya ternyata tinggi juga. Jadi pilih satu kurma, 3 kurma gitu aja cukup ya, jangan banyak. Kalau yang gula yang kompleks, pola apa itu nanti dulu, tunggu adaptasi dulu ya, si apa namanya gula di dalam darah. Itu yang ibu yang pusing itu, ibu biasanya itu pusing itu kalau puasa aja, selama Ramadan aja atau sebelum Iya, Ramadan? hari-hari ini aja dok. Kalau hari-hari biasa enggak gitu. Mau lebaran. Mungkin cucunya minta THR kan ibu. Gitu ya, jadi kalau ada hal lain gitu. Jadi selain fisik dan lain secara psikologis itu penting juga ya, kebanyakan pusing gitu. Belum beli daster dok. Terus solusinya gimana Pak Dokter? Beli daster. Solusinya Bu ya, solusinya itu jangan lupa bahagia. Tapi kemarin waktu saya di tensi itu ya 120 per 65 dok. Saya Bu. Beli daster berarti. Terima kasih dok atas segala jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, saya pernah konsultasi dengan seseorang ustaz. Saya nggak ke dokter waktu sakit. Dia bilang bahwa penyakit itu diawali dari hati. Dan saya tidak percaya karena saya bertanya tidak salah kepada Ustaz yang mengatakan semua penyakit itu dari hati dan saya laksanakan. Ternyata terasa apa yang saya sampaikan memang saya merasakan sendiri bahwa ternyata kata Ustaz ini bersihkan hati kamu maka kamu akan sehat. Dan itu pun kalau kamu beragama Islam laksanakanlah. Inti dari beragama itu sendiri untuk apa? Maka terapkan dalam hati, terutama Islam itu kamu tidak boleh suudon, tidak boleh membenci orang lain, tidak boleh menyebarkan kebohongan, tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh mentertawakan kelakuan orang lain, dan sebagainya. Itu di dalam Al-Quran itu katanya sangat menyehatkan kalau diterapkan dalam hati. Dan itu alhamdulillah Pak Dokter, setelah saya melaksanakan itu saya pernah check up semua yang ada dalam diri saya sehat semua. Amin. Kecuali paru-paru karena saya memang merokok misalnya. Dan ini adalah saya apa yang sampaikan saya adalah fakta dan data. Dan saya tidak pernah kalau bertanya di mana-mana di masjid ini tidak pernah melarang. Jadi bukan asumsi kalau saya ini apa yang saya rasakan saya sampaikan memang begitu. Dan paling terasa sekali ini adalah yang ada dalam diri saya yang memang saya tidak mengerti di dalam kesehatan itu sendiri. Saya beralih aja hanya 1 hari itu 1 minggu, Dokter. Bahkan sampai tingkat 39 hari hampir mencapai 40 hari. Dan ini saya juga konsultasikan kepada dokter, dan dokter juga tidak memahami. Dan saya sendiri tidak memahami. Tapi saya rasakan memang itu yang saya terasa. Jadi apa yang disampaikan pada hari ini
ruang keagamaan ini memang sangat terasa sekali bahwa kesehatan diawali dari diri hati sendiri. Maka kata Ustaz itu lebih baik mencuci hati daripada kamu nanti mencuci darah. Terima kasih. Dalam. Pernah ada penelitian puluhan orang yang datang ke dokter, puluhan setelah diteliti itu sekitar diperkirakan ya sekitar 70-80% itu sifatnya psikologis, gitu, nyeri kepala, pusing, nggak bisa tidur, nyeri ubun hati, itu 80% itu kan psikologis. Nah, psikologis ini karena emosi ya, itu lukanya terutama di hati, betul memang. Meskipun ada beberapa penyakit yang nampaknya memang perlu perlu terapi, memang harus diberikan pengobatan atau terapi. Nah, ada bapak yang BAB-nya nggak lancar itu disebutnya konstipasi, BAB tidak lancar. Rutinnya itu BAB-nya tiap hari diusahakan, karena kan makan tiap hari ya, makan tiap hari Pak ya. Nah, kalau apa yang dimakan itu tidak semuanya masuk ke dalam darah berasal dari makanan enggak, itu ada ampasnya. Ampasnya itu numpuk di usus besar yang akan dikeluarkan. Risikonya apa? Kalau kelamaan di usus besar itu kanker usus besar, kanker usus besar. Kenapa? Karena si kotoran itu dia kalau kelamaan di usus besar tekan, dia itu menekan usus besar sehingga mengganggu. Dan itu bisa memicu terjadi benjolan di usus besar. Nah, bagaimana caranya? Misalkan tiap hari. Nah, ternyata ada setiap orang itu punya irama tubuh yang berbeda, disebutnya irama biologis. Ada yang orang sehat, ya maaf nih, ada sehari sekali, ada yang 2 kali, ada yang 2 kali, ada yang 2 hari sekali, 3 hari sekali, tapi disarankan tiap hari. Nah, irama biologis itu berpengaruh terhadap pola buang besar. Ada satu metodologi yang bisa diterapkan supaya BAB-nya lancar. Ternyata gini, dorongan buang besar itu munculnya pada pagi hari. Jadi ketika seseorang itu bangun tidur, kalau sekarang momentumnya sahur, maka begitu bangun tidur dia minum 1 gelas air, kemudian makan camilan sedikit. Makanan yang masuk ke lambung itu ternyata dia akan menimbulkan rasakan buangan besar pada usus besar. Tapi itu tidak lama, paling 5 menit 10 menit itu ada rasakan itu. Kalau itu ditunda, itu hilang keinginan BAB-nya. Nanti baru muncul itu besok, gitu. Makanya dia orang kalau sering buru-buru tuh, wah nanti hilang aja, hilang. Muncul besok, itu pamit lagi, hilang aja. Sampai akhirnya kelamaan. Kalau lama itu keras, betul nggak keras nggak BAB-nya? Enggak, Pak. Normal aja kalau keluar. Padahal tidak ada keluhan sama sekali di dalam perut. Bahkan ukuran pinggang saya aja 27 nih. Itu selama kehidupan aja masih longgar gitu kan. Jadi tidak ada keluhan sama sekali dan tidak ada benjolan apa-apa. Gitu. Jadi BAB-nya berapa hari sekali nih? Terakhir ini? Seminggu sekali. Bahkan hampir saya pernah 1 kali sampai 39 hari itu nggak apa. Berarti menunya bagus nih, kayak nutrisi. Berarti sampah yang dimakan Bapak itu sedikit. Sampahnya sedikit banget ya. Makannya banyak tuh. Tapi nggak ada sampahnya. Mesinnya bagus Pak. Nah, biasanya ya, biasanya menu kita itu menu harian ya. Kalau sekarang sahur mungkin ada kurangnya karena makannya ya satu makan. Kalau yang harian rata-rata yang 3 kali saja itu biasanya sama banyak sih. Tapi kalau Bapak sedikit ya, meskipun beberapa hari. Makan normal gitu ya, sehari 3 kali, sehari 2 kali, dan ukurannya
Tapi ya itu yang perlu diperhatikan karena kan banyak pemirsa itu kalau BAB-nya itu jarang meningkatkan risiko terjadi gejala di usus besar. Jadi kalau misalnya nih selama BAB ya udah kalau misalnya suatu saat misal ada yang berbeda nih, misal ada darahnya BAB-nya, misal Semua saya tahu gitu, tekanan darah, kolesterol, gitu kan, jantung, gitu, pankreas, hati, cuma paru-paru aja karena saya merokok. Oh ya. Ada satu lagi yang apa namanya penyakit yang disebut infeksi. Jadi kalau yang itu kan kaitan dengan hati itu besar ya. Tapi kalau infeksi memang nggak bisa ya. Seperti sekarang nih kalau darahnya lagi tinggi, kemudian tipesnya lagi tinggi lagi banyak nih, atau TBC berkolosis itu memang harus perlu bantuan anti infeksi. Ya. Berarti makanya unik Pak. Terima kasih. Ya. Jadi beberapa waktu juga ini gitu kan. Terima kasih. Ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ini memang untuk pribadi saya sendiri Pak. Kebetulan saya katakan saya obesitasnya terlalu berat badannya. Saya hampir 115. Memang yang dikeluhkan ini saya kalau berdiri lama saya tidak kuat. Satu, yang kedua ini dengkul susah takut. Jadi tapi ini sebagai kalau jalan itu cepat capek. Tapi sebagai perbandingan, saya itu kalau dulu olahraga 1 jam 2 jam juga kuat, jadi tidak ada keluhan apa, gitu kan. Jadi saya bahkan saya olahraga kalau 4 jam, walaupun ya ada naik atau misalnya saya golok olahraga. Jadi seringkali saya kuat, cuman persoalannya saya tuh kalau berdiri lama itu perasaan tuh saya cari-cari tempat duduk gitu. Ya, itu ini terapi yang harus saya lakukan untuk apa gitu. Kalau dari fisik saya bagus Pak, semua makan juga bagus, diabetes juga bagus. Nah, kemudian yang terasa itu paling kalau berdiri jalan, nah, baru terasa di dada gitu kan. Tapi kalau duduk tidak terasa apa, walaupun saya terus terang aja kalau saya pulang dari masjid ya pasti saya olahraga, tapi sambil duduk. Nah, suatu kebingungan gitu kan, karena memang saya dibiasakan seperti itu. Ya. Nah, gitu Pak. Jadi saya ingin tanya apa yang saya harus lakukan ya supaya saya bisa berdiri lama sehingga saya bisa sholat sambil berdiri gitu. Terima kasih. Ya. Di antara sendi yang paling berat kerjanya itu sendi lutut. Kenapa? Karena sendi lutut ini menopang badan. Jadi makin besar timbangannya, maka lututnya makin berat, kerjanya makin berat. Oleh karena apa? Itu pernah dirasa. Kalau dirasa itu pasti ada penyempitan nih, ada osteoartritis namanya. Saya belum pernah ke dokter. Saya karena bukan takut ya, tapi ya itu saya belum pernah ini. Iya. Misalkan bagaimana saya kadang-kadang buka buku apa yang saya lakukan seperti itu. Iya, baik. Sebenarnya ada beberapa saja seperti Bapak. Nah, nomor 1 nih, treatmentnya nih menurunkan berat badan. Ternyata begini, menurunkan berat badan 1 kg itu bisa mengurangi nyeri lutut nih, itu 50% dengan 1 kg. Kalau Bapak tinggi badan berapa Pak? Saya tinggi badan 165, berat badan 115. 165 berarti targetnya ya, berat badannya itu 0,9 kali 65 berarti sekitar 60 tuh. Berarti diturunkan hampir setengahnya Pak. Diturunkan 50 kilo. Nah, jadi prinsipnya nomor 1 ini memang mencoba untuk
memantau tutupnya. Kenapa? Karena setiap kali jalan menumpang berat sekitar 1 kuintal, ya 100 kilo kan. Nah itu dia pasti udah aus si setik ini, gitu. Jadi nomor 1 bila memungkinkan menurunkan berat badan, tapi dengan cara yang sehat ya. Karena ada yang cepet banget 30 kilo tapi sakit, nggak mau makan, sakit, cepet susutnya. Tapi itu ya kita nggak inginkan itu ya. Tapi menurunkan berat badan dengan cara yang sehat. Cara sehat maksudnya ya dari asupan gula ya, kalorinya itu olahraga baik. Nah olahraga yang aman untuk bapak ya, karena kalau lutut ini kalau masih jalan ya, kalau lari enggak, lari atau loncat-loncat makin berat. Dan atau olahraga memang sesuai dengan kemampuan untuk bapak ya. Sekarang kan udah ya memang sudah nggak kuat untuk olahraga jalan ya pak ya. Untuk sholat juga berat. Jadi advisnya bagaimana caranya untuk menurunkan berat badan. Kalau misalnya bapak perlu konsultasi untuk gizi itu sekarang ada ahlinya. Dokter spesialis gizi medik ada itu di rumah sakit Siloam ada, atau kalau di rumah sakit lain itu ada ahli gizi. Ahli gizi itu juga bisa bapak konsultasi bagaimana caranya supaya bisa bertahap menurunkan berat badan. Karena itu yang paling utama ya. Yang kedua, kan bapak hampir nggak pernah ke rumah sakit dokter ya pak ya? Pernah diurut? Pernah diurut? Jarang pak. Jarang ya, urut sendiri aja ya. Ya. Sambil minta maaf pak, lututnya pak. Maaf ya, gitu kan. Maaf ya, gitu. Kasihan lututnya. Jadi kadang-kadang saya laku sendiri aja pak. Iya. Jadi gitu ya. Jadi orang tuh setiap kali berdiri yang berdiri karena menderita itu ada lutut sama ankle. Berat tuh. Kalau nggak pak, pasti terasa tuh sholat juga terganggu. Ya, gitu itu pak. Jadi mencoba memahami lutut masing-masing kan. Jadi yang itu yang paling saya rasakan itu kalau di lama itu langsung peringatan langsung. Jadi apa dari situ naik ke sini pak, jadi ke dada. Ke dada. Nah, ke dada itu. Tapi kalau udah dulu selesai itu hilang lagi gitu pak. Iya. Nah itu. Paling olahraganya kalau kayak gitu berarti penguatan lututnya itu sebenarnya bisa fisioterapi sih pak ya, dibantu fisioterapi. Kalau terapi sendiri berarti bapak ya itu gerak lututnya sambil duduk tuh ya, mengolah lututnya gitu sambil dia itu tetap mencoba kan menurunkan berat badan. Ya pak. Ya pak, terima kasih. Dan ya satu dari itu. Dok, satu lagi ya dok. Ayo. Ada ibu? Ya, terima kasih dok, saya mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, yang ingin saya tanyakan itu adalah obat pengencer darah. Apakah harus seumur hidup untuk obat pengencer darah itu diminum atau bisa berhenti dok? Iya. Karena saya kan minum pengencer darah, tetapi dari hasil USG kemudian juga dari jantung kan dia baik ya dok ya. Tapi tetap harus minum pengencer darah. Nah, apakah memang harus terus ya dok ya? Terus dok yang kedua ada satu lagi. Untuk penyakit diabetes ya dok ya. Terakhir saya gula darah itu setelah makan 146 dok. Saya kan pengennya mengatur pola makan, tapi kalau saya mengatur pola makan dengan agak ketat, itu berat badan turun. Nah, jadi saya agak longgarin. Tapi takutnya yang dari 146 ini bisa naik lagi dok, gula habis makan ya dok ya. Nah, itu dok gimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terawat. Ada riset Bu, dan ini sudah di organisasi jantung Amerika itu udah terbukti ya, ternyata pengencer, jadi minum pengencer darah yang terus menerus itu ditujukan untuk mencegah penebalan plak di pembuluh darah jantung. Tapi kalau menguntungkan sih nggak bisa ya. Tapi supaya plak-plak yang baru itu tidak tumbuh gitu. Nah, ternyata dengan meminum pengencer darah atau aspirinnya 80 ml itu tanda kutip ya, bisa memperpanjang usia hidup gitu. Makanya itu seperti diwajibkan gitu. Orang yang dengan misalnya jantung koroner itu seperti diwajibkan gitu. Sampai kapan? Sampai muncul efek samping. Ya kalau muncul efek samping itu tadi ada tanda perdarahan, ya itu berarti ya udah, berarti sudah melebihi dari manfaatnya. Stop kalau muncul kayak gitu. Nah, karena penelitian begitu Bu, jadi ternyata dengan pemberian ini itu efeknya baik. Bahkan di Amerika itu orang nggak sakit pun pada minum aspirin atau aspirin 80 ml gitu. Karena apa? Karena mereka takut serangan jantung. Minum nggak ada keluhan, tapi minum dengan sendirinya. Karena risetnya kayak gitu. Cuma kan itu Bu ya, memang bukan obat. Kalau obat kan ada berhentinya ya. Kalian kan perawat gitu ya. Tapi kalau misalnya efek samping ada perdarahan stop. Nah kadang-kadang kan namanya orang bosan ya udah kalau bosan berhenti aja, berhenti. Nanti kalau sudah bosannya hilang lagi. Yang kedua tentang diabetes, target terapinya itu kalau gula darah diabetes terangkat adalah di bawah 180 targetnya. Jadi kalau 140 itu baik. Nah, kalau badan makin kurus, berarti pemilihan nutrisinya menjadi gini. Orang diabetes itu yang dikurangi itu adalah karbohidratnya, sumber karbohidratnya. Makanan yang kita makan itu ada 3 bagian besar dari nutrisi. Selain karbohidrat, ada protein dengan lemak. Nah, supaya nggak makin kurus, dipilih menu yang rendah karbohidratnya tapi tinggi proteinnya, gitu, tinggi proteinnya. Makanannya apa aja itu bisa google sendiri, gitu ya. Ini ibu tuh kan nggak minum obat ya. Selama ini kan ada ada mindset bahwa orang diabetes itu minum obat seumur hidup. Ibu Reni itu adalah salah satu contoh yang sukses mengendalikan gula darah tanpa obat, yaitu dengan mengatur nutrisi dan olahraga, lifestyle. Ya, yang tadi kan itu orang diabetes itu nomor 1 itu pengaturan makan, olahraga. Kalau belum turun baru obat. Nah itu termasuk di antara sedikit orang yang berhasil mengendalikan gula darah tanpa obat. Itu dipertahankan Bu. Oh iya, sebenarnya ada satu pemeriksaan lagi untuk diabetes, yaitu HbA1c. Nah, kenapa HbA1c? Sebenarnya orang penelitian yang ada itu adalah HbA1c yang normal itu bisa mencegah risiko jantung koroner, risiko stroke, ya, risiko gangguan saraf. Itu HbA1c, bukan gula darah kelas 1 atau gula darah badan setelah makan. Kalau gula darah badan setelah itu dia labil, turun naik. Tapi kalau HbA1c itu mencerminkan kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir. Makanya kalau ada diabetes itu rutin tiap 3 bulan atau 6 bulan berarti HbA1c targetnya adalah 7,0 targetnya. Itu 7. Kalau bisa di bawah 7,0 itu risiko komplikasi itu insya Allah bisa dihindari. Gitu. Satu lagi, menurut data statistik kan yang meninggal itu banyaknya hampir kena serangan jantung dan darah tinggi ya, jantung koroner. Nah ini gejala awal yang data deteksi pertama itu yang bisa kena serangan jantung itu apa aja?
dulu. Iya. Itu pas tes pertama ya, saya cepat capek, ngap itu. Jadi kita ngebohong dulu baru bisa menuju ke dokter dalam misalkan atau dokter untuk kita diperiksa ke dokter jantung. Kalau nggak ngebohong dulu nggak susah. Kita ada terus terang saya kalau pengen periksa untuk periksa laboratorium saya ngebohong dulu ke pas tes. Udah terasa 2 bulan 3 bulan udah nggak sakit apa-apa gitu. Dan hanya kepengen diperiksa ya untuk laboratorium. Nah, itu dok yang paling utamanya apa? Gejala-gejala utama kita jantung dan seperti itu kalau misalkan kita Ya. Gangguan jantung yang menyebabkan meninggal mendadak itu 2. Satu adalah gangguan irama jantung, yang satu lagi adalah serangan jantung akut koroner akut. Jadi kalau pembesaran jantung, pembengakan jantung itu lama meninggalnya biasanya. Tapi yang langsung itu tuh gangguan irama. Kan ada tuh artis ya yang kata baik-baik saja main futsal langsung ya. Atau ada juga dokter yang udah yang sering itu dokter anestesi. Itu begitu habis operasi meninggal. Jadi yang pertama ada 2, gangguan irama jantung sama serangan jantung koroner akut. Nah, kalau gangguan irama jantung itu tandanya apa? Tandanya coba pasti semua bisa merasakan ya. Kalau jantungnya duk gangguan irama harusnya teratur. Itu yang normal kayak gitu. Kalau nggak bisa merasakan, ini di lengan, di sisi jari, di sisi jempol, ini Bapak bisa meraba dengan 2 atau 3 jari diraba. Teraba nggak? Teraba ya. Nah, ini Bapak merasakan detaknya teratur nggak? Teratur. Ada yang nggak teratur? Ada kayak gitu. Nah, normalnya dalam 1 menit, tuh dalam 1 menit itu yang normal, yang baik 60 sampai 100. Denyutnya 60 kalau Bapak bisa hitung kira-kira 15 detik ya. 15 detik berapa? Dikali 4. Lihat nih. Jadi masing-masing nanti di rumah coba dihitung. Kalau sekiranya lebih dari 100 berarti itu berpotensi untuk pembesaran jantung atau lemah jantung. Kalau dalam keadaan istirahat gini atau bangun tidur detaknya lebih dari 100, nah ini berarti jantungnya udah agak lemah gitu. Atau yang kurang dari 60. Hati-hati kalau dalam 1 menit detak jantungnya kurang dari 60, harus perlu obat. Ya, karena kalau 60 makin rendah itu nanti awalnya berhenti. Kan ini kalau makin rendah bisa berhenti. Ya. Kalau irama jantung bisa dilihat dari situ. Dari detak nadi atau dari rasakan. Yang kedua, jantung koroner itu pasti nyeri dada. Cuman karena tidak khas nyeri dada kiri. Ada yang di punggung, tapi yang khas itu nyeri dada sebelah kiri dan tidak bisa ditunjuk 1 jari. Jadi kalau nyeri dada ini, ibu pakai 1 jari tunjuk. Ada yang sakit nggak? Kalau ketemu orang gini, nah itu nyeri otot, bukan dari jantung, bukan dari jantung. Tapi kalau sakit, di dalam rasanya hati-hati. Itu harus ke dokter itu, gitu ya. Karena sering kadang-kala kalau orang meninggal dunia, padahal biasanya keluarganya ya, padahal baik-baik saja, sehat-sehat baru meninggal. Itu kadang ya, karena tipikal bapak-bapak itu suka menggampangkan gitu, biasanya itu beberapa bulan pasti ada gejala, nyeri pasti ada, tapi biasanya pada yang gejala apa gitu. Tapi makin sering kadang nyuci kendaraan atau kan istirahat, hilang aktivitas sakit aja. Hati-hati itu berarti kemungkinan dari penyempitan pembuluh darah jantung koroner. Nah itu satu saat bisa langsung berhenti terus meninggal. Itu Pak ya.
Udah. Ya. Ada waktu. Nah, ini kembali ke tema awal ya, prostat ya. Kalau bukan prostat, ibu aman. Ya. Karena prostat itu hanya dipunyai laki-laki. Jadi kalau prostat itu adalah organ yang memang ada pada semua laki-laki. Ya, pada semua laki-laki. Prostat itu ukurannya seperti biji salam gitu. Ya seginilah. Posisinya itu di bawah kandung kencing. Kandung kencing, kemudian saluran keluar, ya. Kandung kencing, saluran keluar. Nah, saluran keluar itu disebutnya uretra. Di bawah kandung kencing itu ada organ kecil seperti biji salak laki-laki yang di dalamnya itu dia ditembus saluran kencing. Jadi saluran kencing dari kandung kencing itu melalui tengah-tengah prostat kemudian keluar saluran kencing keluar gitu. Makin tambah usia biasanya di atas 50 ya, itu ukuran prostat itu dia itu ukurannya mungkin tidak terlalu besar, tapi dia itu makin kaku. Kalau masih muda elastis. Jadi makin tua itu ada pembesaran sedikit dan pembesarannya itu ke dalam, sehingga salurannya itu, saluran kencing itu jadi mengecil nyempit, gitu. Karena prostatnya mengeras, membesar dan si prostat itu makin tambah usia makin keras. Akhirnya apa? Kalau kencing itu seperti yang diiklankan, nggak bisa tampias. Nah, bapak-bapak, pasti kalau udah bisa keluar ke atas ya, itu ada keluar itu tuh. Kadang udah mulai kecil, mau wudhu nih, aduh ada sisa, kencing lagi, ya berarti itu tanpa ada apa-apa. Nah, pada keadaan tertentu, kalau itu nggak dilahirkan itu mampat set, nggak bisa kencing. Kalau kayak gitu, oleh dokter urologi bisa dilakukan tindakan. Kalau dulu dioperasi, diangkat prostatnya di perut itu, bagian bawah itu diiris, dilepas prostatnya, ya supaya tidak menjepit mengejar saluran kencing. Tapi sekarang metodenya lebih praktis, tidak usah operasi besar, tapi bisa misalnya diteropong, yang lewat saluran kencing itu oleh dokter urologi nanti operasi di dalam itu operasinya. Nah, ini bagian dari uzur, maksudnya seorang laki-laki yang bisa menua itu hampir pasti ada gangguan prostat, hampir pasti. Meskipun ada penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata risikonya meningkat itu pada laki-laki yang tidak menikah, gitu, tidak menikah atau muda, itu ternyata cepat intinya merasakan si prostat itu. Berarti harus banyak berhubungan ya dok ya. Sebenarnya saya mau mengatakan itu ya, tapi sekarang masih ada puasa. Jadi ternyata aktivitas itu ternyata bisa membuat prostat itu elastis. Jadi sebenarnya ternyata pada pria-pria yang tidak menikah atau yang muda itu prostatnya itu cepat mengeras, gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah memberikan atau menyisirkan prostat? Itu tujuannya untuk pelumasan. Jadi kalau laki-laki itu kan memang sering keluar itu ya, itu tuh tujuannya adalah di antaranya kelenjar. Itu prostat itu kelenjar, berarti dia menghasilkan pelumas. Gimana Pak? Ya sesuai kondisi aja Pak. Dok, gejala awal prostat itu hanya waktu kelihatannya di waktu kencing saja kurang normal. Iya betul. Pasti ada tanda awalnya. Tanda awalnya itu kencing tidak tampias, sering nyisa, terus lama-lama pengen dikencing sudah tapi cuma kecil keluarnya gitu. Udah prostat itu bukan batu ginjal. Terakhir apa ya? Katanya perlu sebulan sekali nih nomor. Ini nggak pernah diskusi agama sampai 30. Terakhir Pak yang belakang
walaupun sakit bagaimana juga. Cuma hanya gigi, kalau sakit gigi baru, gitu kan? Selama 40 tahun belum pernah saya mengalami ke dokter. Misalkan sakit apa-apa pun juga, kan? Kita hanya mensyukuri kepada Yang Maha Kuasa apa yang sudah diberikan oleh Allah, mensyukuri nikmat yang sudah diberikan. Amin. Yang saya tanyakan, apakah dari makanan bisa menyebabkan dari prostat enggak? Hanya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi, amin. Ya, setahu saya kalau makanan ini dokter itu yang mempercepat pengerasan prostat sih enggak ya Pak, enggak ada makanan tertentu, tidak ada, itu natural Pak itu. Jadi maksudnya makanan khusus yang mengurangi supaya nggak cepat mengeras prostatnya atau ini sih enggak ada secara khusus enggak ada. Iya. Maka waktu itu istri saya kalau sakit, mohon maaf ya dok, jarang dibawa ke dokter. Bagus. Saya gitu, Alisa, dibawa ke toko emas. Mau aja. Mulai apa sih kenapa ini bawa aja ke dokter. Alhamdulillah. Ya. Udah. Jadi kalau dari makanan sudah ada. Tidak. Kawin. Jadi akhirnya kurang punya berat seperti itu ya. Kawin. Ya. Kalau menyebarkan sebulan sekali ini kelihatan. Ya. Nah ya, enggak ya. Enggak akan ada habisnya karena yang kita diskusi itu baru ya seujung buku lah dari problem kesehatannya,